Oke, sekarang kita akan bahas mengenai teknik peramalan berdasarkan pola data. Nah, jadi tadi kan udah aku jelasin tuh di video sebelumnya kan. Nah, sekarang aku akan jelasin secara detail terkait dengan teknik peramalan gitu ya, berdasarkan pola data tersebut. Di mana yang pertama adalah stasioner. Jadi, ciri-ciri stasioner ini, dia memiliki rata-rata yang tidak berubah sepanjang waktu dan peragamnya konstan. Nah, maksudnya gimana sih gitu ya? Jadi, kalau misalkan kita lihat grafik, jadi ada grafik penjualan produk farmasi gitu ya. Nah, di mana ini ada week-nya gitu ya. Misalkan berapa minggu gitu kan. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat, oh pola datanya itu gimana sih gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan dia stasioner, tadi seperti yang udah aku katakan, rata-ratanya tidak berubah sepanjang waktu dan ragamnya konstan. Jadi ragamnya konstan itu didasarkan pada jangka waktu tertentu gitu. Jadi ibaratnya dari sini sampai sini gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih pola datanya. Oh, ini misalkan ini ragam yang pertama. Terus dari sini ke sini ragam yang kedua. Nah, kalau teman-teman nanti menentukan rata-ratanya, dia itu akan hampir sama gitu. Atau sama gitu ya. Nah, biasanya kan data nggak mungkin sama kan. Biasanya mendekati gitu. Jadi ya, ibaratnya gitu. Rata-ratanya yang mendekati atau ya cenderung tidak berubah gitu sepanjang waktu tertentu gitu. Dan juga kalau teman-teman lihat gitu ya, kalau rata-ratanya tidak berubah, otomatis ya variansinya gitu ya, akan hampir serupa juga kan. Nah, gitu. Makanya rata-ratanya konstan dan juga variansinya konstan. Nah, teknik peramalan yang digunakan adalah model sederhana, metode rata-rata sederhana, metode rata-rata bergerak, pemulusan eksponensial sederhana. Nah, itu ya. Terus yang kedua adalah tren, di mana data tren ini menunjukkan adanya pertumbuhan atau penurunan. Jadi pertumbuhan ini maksudnya kenaikan gitu. Jadi misalkan ada tren analisis dari penjualan. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat, oh trennya itu semakin naik gitu. Makanya terjadi pertumbuhan pada penjualannya. Nah, kalau penurunan ya berarti nanti ya trennya turun gitu. Nah, gitu ya. Nah, di mana teknik peramalan yang digunakan adalah rata-rata bergerak linier, pemulusan eksponensial linier, regresi sederhana, pemulusan eksponensial kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada kata linier. Berarti data di sini untuk data tren, dia itu cenderung linier. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga adalah musiman, di mana data musiman ini memiliki pola perubahan yang berulang untuk jangka waktu yang pendek. Nah, misalnya 1 tahun gitu, atau lebih pendek lagi bulanan, makin pendek lagi harian. Nah, gitu. Contohnya adalah tren hari hujan gitu di Kota Kupang. Nah, contohnya gitu ya. Nah, di mana kalian di sini bisa menentukan polanya itu misalkan mingguan gitu atau bulanan gitu atau ya bahkan mungkin harian ya. Kalau harian nanti ya berarti pola datanya itu akan semakin rapat gitu kan. Nah, kalau bulanan ya akan semakin renggang gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat nih polanya. Oh, misalkan di pola di bulan sekian gitu kan. Oh, curah hujannya tinggi nih, tapi di pola sekian gitu di misalkan di bulan sekian gitu. Oh, curah hujannya rendah gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu gitu ya? Teman-teman bisa melakukan analisisnya. Nah, gitu. Atau melakukan prediksinya. Misalkan di bulan depan gitu ya. Misalkan di bulan yang setelahnya ini teman-teman bisa lihat, oh prediksinya itu kapan akan terjadi curah hujan yang tinggi gitu. Nah, teman-teman bisa lihat dari pola yang ada di sebelumnya gitu ya. Nah, metode peramalan yang digunakan adalah metode dekomposisi, regresi berganda, dan juga metode Box-Jenkins. Terus yang keempat adalah siklus. Jadi siklus ini adalah pola data berulang untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dia itu mirip sama musiman sih sebenarnya. Cuma bedanya siklus ini memiliki jangka waktu yang panjang gitu. Nah, untuk contohnya ya misalkan ya setiap 2 tahun, 3 tahun, atau lebih. Nah, kalau misalkan teman-teman belajar lagi gitu ya, nanti ya ada juga sih metode siklus itu yang aku pelajari ya, tuh kayak jangka waktunya 10 tahunan. Nah, gitu. Jadi jangka waktunya itu panjang banget gitu untuk melihat pola datanya. Nah, gitu ya. Nah, di mana metode yang digunakan adalah metode dekomposisi, regresi berganda, model-model ekonometrik, dan juga box Jenkins. Nah, dari metodenya hampir mirip gitu ya dengan metode dari musiman gitu kan. Nah, gitu.
Nah, gitu ya. Jadi dari gambarnya aja udah kelihatan nih, oh kalau ini ya jangka waktunya panjang, sementara ini jangka waktunya pendek, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kalau dari tren, musiman gitu ya, dan juga siklis, dia itu bukan merupakan data stasioner. Nah, gitu. Kenapa? Ya, lihat aja dari pola datanya. Nah, gitu. Dimana kalau misalkan teman-teman tarik gitu ya, berdasarkan jangka waktu tertentu, variansnya pasti bakal beda kan. Nah, kalau variansnya bakal beda, ya berarti rata-ratanya ya otomatis beda gitu. Nah, makanya ini didasarkan pada median atau nilai tengah dari data tersebut gitu. Dimana ya berbeda gitu ya. Kalau nilai tengahnya beda, ya otomatis ya variansnya juga beda. Terus kalau musiman gitu ya, misalkan oh di jangka waktu tertentu nih eh, dari variansnya dari rata-ratanya aja deh, rata-ratanya aja udah beda gitu kan. Nah, gitu. Dari rata-ratanya sini teman-teman bisa lihat dari puncak datanya aja. Nah, puncaknya misalkan gitu kan. Kan di mana ya untuk menentukan rata-rata ya, kalau di kurva normal dia diambil dari puncaknya kan. Nah, ibaratnya gitu. Nah, makanya ya lihat aja nih dari rata-ratanya aja udah beda. Nah, gitu juga untuk siklis gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan datanya itu tidak beraturan gitu ya. Kalau data tidak beraturan ya teman-teman pasti udah tahu ya. Kayak gini gitu. Bisa naik, bisa kayak gini, gini. Jadi dia tidak beraturan gitu ya. Ibaratnya gitu. Oke, itu dulu penjelasan mengenai teknik peramalan berdasarkan pola data.